Yes, nah kita bicara paten alias hak kekayaan intelektual itu memang nggak boleh banget dianggap remeh. Apalagi kita sering kan nih mendengar sengketa misalnya antara dua perusahaan yang saling mengklaim teknologi serupa, ya nggak sih Ben? Nah, betul banget. Ini erat kaitannya dengan paten. Tapi sebenarnya apakah itu paten dan bagaimana sistem serta perlindungan paten di Indonesia? Kali ini pagi ini di Indonesia Morning Show sudah ada Ibu Dede Mia Yusanti. Beliau adalah Direktur Paten, Desain Tata Letak Terpadu dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM. Selamat pagi Bu Dede. Selamat pagi Mas Bu Ben, Dede. selamat pagi Mbak Syahnas. Nah, Bu Dede kita penasaran sebenarnya apa bedanya nih kalau kita bicara hak paten, hak cipta dan juga hak merek. Ya, memang ketiganya itu salah satu bagian daripada kekayaan intelektual. Jadi kalau untuk paten itu melindungi penemuan-penemuan invensi tadi di bidang teknologi kan, seperti tadi konstruksi cakar ayam, kemudian temuannya Pak Habibie, itu semua di bidang teknologi. Kalau merek kita tahu merek-merek produk yang untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Kemudian kalau hak cipta itu memberikan perlindungan di bidang seni, misalnya musik, film, buku, itu dilindunginya melalui hak cipta. Jadi jelas bedanya masing-masing. Kadang-kadang kan orang bilang mau mempatenkan mereknya, nah itu salah sebetulnya. Oh, istilah yang nggak boleh dipakai tuh ya. Jadi lebih ke bidang apa nih yang mau dibikin hak ciptanya gitu betul. ya. Oke, ini berapa lama dan bagaimana paten itu dilindungi, Bu? Jadi paten itu ada dua macam ya Mbak. Ada paten sederhana dan paten biasa. Jadi kalau paten sederhana itu perlindungannya 10 tahun. Sementara kalau untuk paten atau paten biasa itu 20 tahun. Jadi invensi-invensi yang sederhana kita kan kadang berpikir seperti tadi teknologinya Pak Habibie atau cakar ayam itu kan sesuatu yang canggih Mbak. Tapi kita punya sistem yang namanya paten sederhana. Ini untuk mengakomodir sistem penemuan-penemuan yang sifatnya sederhana. Oh, seperti Memang apa? perlindungannya lebih singkat, hanya 10 tahun. Sementara kalau patennya itu 20 tahun. Halo guys, perkenalkan nama saya Tino Sulistianto, NIM H24170060. Saya merupakan bagian dari Kavino Gengs. Halo guys, perkenalkan nama saya Karisma Nur Pratama, NIM H24170013 dari Manajemen 54 dan bagian dari Kavino Gengs. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Anissa, NIM H24170069. Saya merupakan bagian dari Kavino. Hai Sobat Kavino, kenalin aku Aisyah Melania Fiandi, NIM H24170133, Manajemen 54, dan aku bagian dari Kavino Geng. Halo, kenalin aku Atni Rizky Amalia, NIM H24170027, Manajemen 54, bagian dari Kavino Gengs. Selamat datang Sobat Kavino, obrolan hangat bersama Karisma Admin Vivi Icatino. Kali ini kita punya bahasan yang sangat menarik nih Sobat, yaitu tentang hak paten obat. Nah, di podcast Kavino kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa aja sih kasus-kasus di hak paten obat ini sendiri, lalu apa aja sih tantangan-tantangannya dan solusinya, dan masih banyak lagi poin-poin bahasan menarik yang akan dibahas oleh Kavino Geng pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, selama beberapa menit ke depan, Sobat Kavino akan ditemani oleh saya Aisyah Melania selaku host pada kesempatan kali ini. Lalu ada rekan-rekan saya selaku pengisi di podcast kali ini. Ada Karisma Nur Pratama. Hai Karisma, apa kabar? Halo sahabat Kavino, kabar baik nih. Ada Admin Rizky Amalia juga di sana. Hai Admin, apa kabar? Halo Sobat Kavino, alhamdulillah baik. Dan gak ketinggalan pastinya ada Lutfia Anissa. Hai Vivi, apa kabar? Halo Ica dan Sobat Kavino, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan sang ketua yang paling tampan di podcast Kavino, Tino Sulistianto. Hai Tino, apa kabar? Halo Ica dan halo Sobat Kavino, kabar baik alhamdulillah. Semoga Sobat Kavino semua juga dalam keadaan sehat ya. Amin.
pastinya. Alhamdulillah ya sehat semua. Nah, nanti mereka semua ini yang akan sharing tentang hak paten obat nih Sobat. Nah Sobat, menyinggung sedikit tentang hak paten obat itu sendiri, siapa di antara Sobat Kavino yang belum tahu tentang hak paten obat? Oke, pasti Sobat Kavino yang nonton podcast ini pengen tahu banyak tentang hak paten obat. Ica kasih bocorannya sedikit deh. Definisi dari paten sendiri itu kan merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Dan salah satunya obat-obatan, Sobat. Kita langsung masuk ke poin pertama aja deh nih, Sobat. Tentang kasus hak paten obat. Nah, Tino, kasus apa aja sih, No, yang ada di Indonesia tentang hak paten obat sekarang ini? Ya, terima kasih Ica. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan ya kasus apa aja sih yang terjadi untuk Indonesia ini, khususnya hak paten obat. Namun sebelum masuk ke kasus, saya coba akan flashback sedikit nih ya, sahabat, tentang paten yang terjadi di Indonesia. Itu menurut artikel yang saya baca bahwa kasus pembajakan hayati dan kekayaan intelektual atau mutilasi dan intellectual property beberapa kali memang terjadi di Indonesia nih, karena sebenarnya sejak berabad yang lalu keanekaragaman hayati Indonesia ini telah dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan, mulai dari bahan makanan hingga obat-obatan tradisional jauh sebelum dunia farmasi modern menemukan manfaat dan dari tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai obat-obatan. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional atau traditional knowledge ini terkait obat-obatan tradisional tidak hanya memiliki dimensi budaya dan sosial, namun juga sesungguhnya bernilai ekonomis yang tinggi jika bisa dikelola dengan baik. Nah, contohnya nih yang udah terjadi di Indonesia ada Jerman yang telah mematenkan kunyit, dan Amerika telah mematenkan zat aktif temulawak untuk obat liver dan kanker serta jantung. Ada juga dengan dipatenkannya tanaman brotowali yang sudah dikenal lama sebagai obat tradisional di Indonesia oleh perusahaan asal Jepang. Kemudian ada tanaman eucalyptus nih yang selama ini digunakan untuk pengobatan kanker dan juga tumor yang telah dibudidayakan secara masif di Malaysia namun tanpa adanya izin dari pemerintah Indonesia. Gitu, saudara. Wow, banyak banget ya ternyata kasus-kasus hak paten obat di Indonesia. Di samping itu pasti ada tantangan tersendiri nih terkait hak paten obat. Kali ini admin deh coba akan menjelaskan tentang tantangan hak paten obat di Indonesia saat ini. Silahkan admin. Oke, terima kasih Ica. Jadi tantangan untuk hak paten obat begini Sobat Kavino. Kita tahu sendiri ya bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga memiliki banyak sekali manfaat baik untuk makanan maupun obat-obatan. Nah, tantangan bagi hak paten obat-obatan tradisional di Indonesia itu yang pertama karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia sendiri terkait hak kekayaan intelektual. Nah, jadi membuat masyarakat Indonesia itu nggak tertarik untuk mengambil manfaat dari nilai ekonomis dari pengetahuan obat tradisional yang kita miliki. Padahal banyak banget obat-obatan tradisional yang Indonesia punya. Nah, oleh karena itu peluang ini tuh dibaca dengan jelas oleh industri-industri farmasi dari negara maju yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat tradisional tersebut tanpa izin dan kompensasi yang wajar bagi masyarakat pemilik pengetahuan obat tradisional seperti Indonesia. Nah, seperti yang sudah Tino jelaskan sebelumnya tadi, bahwa Amerika sendiri udah mematenkan kunyit, Jerman udah mematenkan temulawak untuk obat liver dan anti kanker. Nah, hal tersebut itu merugikan bagi masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki tanaman khas tersebut gitu. Nah, selain itu, peraturan terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia itu belum secara tegas dilaksanakan untuk melindungi obat-obatan tradisional. Kayak gitu sih Ica tantangannya. Jadi pemerintah perlu melakukan menegaskan kembali peraturan hak kekayaan intelektual. Gitu Ica. Wah iya, benar setuju banget Nin. Ternyata banyak banget ya saat ini peraturan HKI belum secara tegas mengaturkan mengenai perlindungan pengetahuan obat tradisional. Banyak persyaratan HKI juga yang dinilai sangat memberatkan dan tidak sesuai. Misalnya di dalam pasal 9 poin B UU Paten 2016 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 poin A tentang perjanjian TRIPS. Nah, Vivi, gimana nih Vi solusi untuk pasal tersebut menurut Vivi? Oke, baik sahabat Kavino, setelah kita mendengarkan penjelasan dari saudara Tino dan tantangan dari saudara Admin, izinkan kami memberi solusi dan saran kepada pemerintah agar segera memikirkan
dan merancang peraturan mengenai benefit yang tepat terhadap obat tradisional yang ada di Indonesia. Selain itu, kami menyarankan agar terdapat delegasi dari pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan obat tradisional dalam rangka melakukan pengumpulan dokumen dan database atas pengetahuan obat tradisional yang ada di Indonesia. Itu Sobat Kavino. Berarti kalau dilihat dari solusi yang udah dijelasin nih ya Sobat Kavino sama Vivi, pastinya ada strategi dan problem terkait implementasi dari solusi yang dihasilkan serta outcome dan benefitnya. Rencana dan harapan. Nah, menurut Karisma nih gimana strategi yang tepat dan program terkait implementasi sebagai solusinya? Baik, terima kasih. Dari permasalahan tadi, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa perlindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional di Indonesia masih dinilai sulit untuk dilakukan karena di dalam paten sendiri membutuhkan syarat yaitu kebaruan dan langkah inventif yang kemungkinan besar menjadi sulit untuk dipenuhi oleh pengetahuan tradisional di Indonesia, hampir sifat komunal. Implementasi pasal 26 UU Paten 2016 juga dinilai masih belum memadai, dikarenakan belum adanya dukungan kesepakatan internasional di bidang HKI, belum memiliki pengalaman untuk merancang sebuah mekanisme kewajiban akses dan benefit sharing yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Nah, untuk sahabat Kavino yang ingin mematenkan suatu produk, itu juga harus memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama harus bersifat baru, hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasi terlebih dahulu, baik dipublikasi di media apapun. Yang kedua, bersifat inventif, dalam arti prinsip memperoleh paten haki itu bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Dan yang ketiga yaitu bersifat aplikatif. Maksudnya yaitu ditemukan, dapat dilakukan secara berulang-ulang, dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, maka mengidentifikasi bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Begitu sahabat Kavino. Oke, berarti dapat disimpulkan nih Sobat Kavino, Indonesia perlu segera memikirkan dan merancang pengaturan mengenai benefit sharing, manfaat yang tepat atas pengetahuan obat tradisional. Selain itu, perlu ada pendelegasian terhadap Pemda untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka melakukan pengumpulan dokumen database atas pengetahuan obat tradisional di Indonesia. Nah, udah di penghujung acara aja nih Sobat Kavino. Berakhir sudah podcast Kavino pada kali ini. Saya Aisyah Melania mewakili Kavino Gang. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.